untuk match yang keempat kita di game yang pertama. Oke guys, kali ini kita sudah memasuki game keempat, match pertama antara RRQ melawan Dewa MDL season 7 hari kedua. Untuk langsung di level 2. Beda kan kalau kita orange sendiri kita masih butuh waktu juga. Belum lagi kalau kita lagi ambil orange buff pertama terus kita lagi crossing diganggu purple buff itu kita jauh lebih rugi dibandingkan dengan orange buff kita yang hilang. Oke, dimana kali ini langsung ngambil orange buff, cuek ke arah Little Wonder terlebih dahulu. Di bagian top lane-nya seperti biasa, Winaldo dan Donnya langsung poking damage yang dilakukan di level yang pertama membuat Winaldo harus bermain di area tur dan mengorbankan satu buah flicker di early gamenya kali ini Omawa. Nah ini mahal banget ya untuk Winaldo. Belum lagi tadi dia harus kehilangan 2 minion yang berarti memang tertinggal dari sisi level. Oke, kita tinggalkan XP-nya. Mungkin itu masih sedikit lebih panjang nunggu level 4. Sedangkan di gold lane-nya yang akan diharas pertama kali Violent sudah turun ke bawah bersama dengan Pranata yang sedang melakukan setup untuk mendapatkan Suncai sekarang. Tinggal terbaca atau enggak dan apakah ada informasi bahwa area mid sudah mulai hilang? Yap, sepertinya ada enemy missing tentunya. Udah bergerak di bagian bottom lane dari Slowly. Dan juga Violent sudah hiding the bus terlebih dahulu. Tapi sedangkan Pranata kali ini mungkin mereka sempat satu melakukan poking damage membuat Pranata udah kehilangan setengah bar darahnya. Di area top lane, Lanaya sudah mulai masuk mencoba melakukan geng ke arah down, tapi baik lagi. Yang kalian geng itu adalah Glue. Itu pasti sangat kuat banget. Benar. Sulit banget buat ditumbangin. Ya, dan bahkan Glue-nya bisa dapetin level 4 sebelum ada turtle nanti yang bakal spawn ya. Jadi akan ada duel tipis-tipis dulu. Oke, ini dia dan mulai masuk tentunya. Mengeluarkan beberapa glue-nya di sana. Menaiki karena Lanaya, tapi Lanaya mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Apakah ini menjadi satu bencana untuk seorang Don? Karena lihat, 4 melawan 1 bukan sangat baik. Bicara Strike bakal coba dibuka. Tapi Don masih cukup kuat untuk bertahan. Strike bakal coba dibuka slowly. Heavy spin dikeluarkan untuk menumbangkan ke arah satu pemain di mana Don harus tumbang terlebih dahulu dari pemain dari tim RRQ. Malah Dewanya seorang Sacho. Kukira selamat dan ternyata masih bisa di pick off oleh seorang Okta di sana Omawa. Oke, ada pertukaran yang cukup berimbang juga ya. Karena mereka sedang melakukan setup di turtle-nya. Berarti ada duel 1v1 di bagian dari gold lane-nya. Dan ini juga masih berimbang sekali untuk bagian bawah ya. Karena Suncai dia masih meluk turretnya. Sedangkan plusnya dari Pranata adalah ada kesempatan untuk dapetin tadi gold crab. Yap. Yang sepertinya masih di reset. Oke, tapi kita melihat juga Turtle udah mulai coba di setup dari kedua tim. Vitalizer bakal coba dibuka ke arah serangan Winaldo. Diusir dari Turtle sehingga Turtle menjadi bebas diamankan oleh teman-teman dari tim RRQ Sena. Dan dari tim Dewa United, mereka bakal coba reset terlebih dahulu, melakukan farming kembali. Tidak terlalu terburu melakukan ganking, tapi lihat slowly. Hati-hati, perempuan Little Wanderer bisa memicu untuk satu tim fight. Karena adanya 3 pemain di area mid dari tim Dewa, membuat dari tim RRQ Sena harus lebih hati-hati lagi dengan pergerakan yang dilakukan dari seorang Sacho tentunya Omawa. Bottom lane-nya belum ada pergerakan sama sekali juga, gold-nya masih berimbang. Jadi kita sedang melihat duel yang sedang terjadi adalah mirror ya. Dimana mirroring yang terjadi, kalau hilang berarti dari gold-nya bakal main sedikit safe, dia bakal muluk turret. Dan di XP-nya sekarang dari Winaldo sedang berusaha untuk mengejar ketertinggalan level dia. Tapi berhadapan dengan Blue seperti ini, dimainin aja sih. Dimainin poking damage dilakukan, di area bottom lane. Violence kali ini mencoba untuk menggunakan Petrify, tapi ya! Vidal bakal coba dibuka, Violence masih bisa selamat, slowly menjepit seorang Lanaya. Sacho masih bisa bertahan di tetes terakhir, coba dibalikin. Numinon Blaze bakal dikeluarkan. Tapi tidak mengenai siapapun yang dimana di fight kali ini Dewa harus kehilangan seorang jungler mereka Omawa. Yes, harga yang cukup mahal tapi setidaknya dari Suncainya masih survive ya dengan carry dia juga. Jadi goldnya masih terjaga dengan cukup manis. Oh my god. Ya, tapi sejauh ini Pranata juga bisa melakukan defense di bawah. Melakukan defense. Itu lihat tadi damage dari Moskopnya baru corrosion aja udah sakit banget Om. Tapi kita melihat juga ini Donnya berani banget untuk melakukan cutting wave di arah top lane-nya sehingga dia dipaksa mundur. Winaldo dipaksa untuk menggunakan satu buah Brave Fighter-nya memberikan efek stun. Tapi lihat minion terus bergerak di bagian bottom lane selalu menjadi ancaman. Violence kali ini masih punya rock wave. Hati-hati dengan super stack yang dilakukan dari seorang Violence. Tapi RRQ Sena, seorang Pranata memilih untuk recall terlebih dahulu mau. Jadi akan ada sedikit downtime dari tim RRQ maupun Dewa ya. Kita sedang melihat bagaimana mereka berusaha untuk melakukan turtle yang kedua. Jadi masih membiarkan dengan formasi 4-1. Goldnya dibiarin duel dulu, 4 pemain akan setup di area dari
turtle-nya. Tapi kalau memang mau di start dari Dewanya, mereka harus hati-hati banget. Karena slowly dengan heavy spin-nya bisa mengacaukan segalanya. Oke, saya disayangkan Violence harus mengorbankan Petrify tapi belum berhasil. Tapi kamu seorang case-nya, tapi lihat Don-nya. Bakal di poking, Winaldo memecahkan dua tim fight di dua arah. Tapi lihat di sana, Don dalam sebuah ancaman. 3 melawan 1, tapi lihat Don masih terlalu kuat. Okta kali ini punya Federal Strike, bakal coba ditetes langsung menuju ke arah Lanaya. Dan dipaksa untuk mundur. Sacho! Dominant Blaze-nya mengenai 3 orang sekaligus. Tapi kita bakal melihat Turtle bakal coba diamankan kembali oleh tim Ararki Sena. Sacho bakal di pick off langsung oleh seorang Slowly to Z. Tapi Winaldo kali ini bakal coba untuk mundur terlebih dahulu Omoawa. Yes, nice play dari Ararki Sena tadi. Mereka bisa melakukan zoning out dengan adanya Don untuk melakukan distraction. Satu grab-grab yang naik ke atas dari Lanaya tadi ya. Jadi memang di delay yang seakan-akan tadi glue-nya pergi tapi ternyata masih naik ke atasnya Fredrin. Dan itu membuat tim fight-nya agak terpisah. Dan jangan lupakan Okta dengan Feder Airstrike-nya juga. Yang menjaga akhirnya akhirnya bebas. Tadi kalau lu lihat Lanaya langsung beli item karena Atenasio. Artinya Harusnya dia respect banget dengan adanya Parcia dan juga Kadita dari tim Ararki Sena. Supaya dia tinggal langsung hilang ketika menerima Rogue Wave maupun Federal Strike yang diberikan dari tim Ararki Sena. So far kita melihat dari segi goalnya, Ararki Sena masih memimpin dengan ada 2000 gol yang mereka punya. Dari tim Dewa sendiri, mereka kehilangan 2 turtle, ini menjadi PR buat mereka. Pemain lebih hati-hati lagi. Ingat, ketika tim fight dari tim Ararki Sena, mereka punya beberapa skill lebih violence. Rogue Wave-nya, apakah masih bisa digunakan untuk menyelamatkan hidupnya kalian Omawa? Ya sangat-sangat bisa sekali ya karena belum ada damage dari Dewa yang bisa langsung menginstan ke Violence sendiri. Jadi masih bisa kabur tadi. Masih survive. Sementara untuk bottom lane-nya masih ada Suncai juga. Oh no, ini dia Suncai bakal coba dinaikin oleh seorang Don. Dimana Don kali ini bakal coba melakukan solo pick off. Langsung ke arah seorang Suncai. Tapi Don bakal coba untuk kabur dari ancaman yang diberikan tim Dewa United. Dimana Dewa tidak ingin memaksakan untuk memberikan damage ke Don. Karena itu bisa resiko untuk ada satu counter attack yang dilakukan oleh tim Ararki Sena kali ini mau. Ya, split switch juga pastinya sudah bisa digunakan ya dengan 6 second ketika dapetin 1 point kill. Pranata, sementara lagi top lane-nya kerjasama ini 3 melawan 1 Winaldo yang pastinya harus berhati-hati juga. Sementara Turtle yang ketiga, sekali lagi ini bisa jatuh ke tangan RRQ. Kalau kita melihat bagaimana mereka bisa memposisikan diri mereka untuk melakukan zoning out ke Dewa. Ya, dimana juga kalau gue lihat dari Lanaya masih cukup jauh juga. Level 9 dan slowly level 10. Dan Federal Strike bakal kembali coba dibuka, yang dimana Turtle free. Kembali diamankan oleh tim Ararki Sena. 3 Turtle di early game ini udah mendapatkan banyak investasi untuk di early game-nya menuju ke arah late game. Walaupun dari tim Ararki Sena mereka masih kesulitan untuk menumbangkan satu buah outer turret di arah mid lane-nya. Karena tim Dewa langsung hadir. Ada 5 pemain di sana. Dominant Blaze bakal coba dibuka tapi tidak mengenai siapapun. Dimana Violence, Rogue Wave-nya kali ini masih bisa di-cancel. Malah menjadi bencana untuk dirinya sendiri. Kali ini Sacho bakal coba untuk menahan damage yang diberikan seorang Pranata. Federal Strike bakal coba dibuka untuk menumbangkan seorang Sacho. Pada akhirnya Sacho pun down. Pranata langsung hilang dalam sekejap oleh seorang Winaldo yang dimana Ararki Sena kehilangan satu buat tempo yang mereka punya. Lanaya masih mau lebih, Lanaya maju ke bagian depan tapi sangat disayangkan Okta masih bisa selamat dengan wings by wings yang dia punya. Tapi Suncai speed level bakal diaktifkan slowly, pada akhirnya berhasil ditumbangkan kali ini Omoawa. Wow, dan bahkan sudah di Hunter Sword tadi ya di tangan dari Kari sendiri. Oke, kalau kita bilang tadi dari Violence dia agak ke delay juga ya dengan Petrify yang coba untuk dimainkan tadi. Memang sudah ada yang kena tadi 2 pemain tapi Gak kebuka Rogue Wave-nya. Iya, tapi sayang sekali memang belum kebuka John lihat Rogue Wave-nya akhirnya berhasil menelan korban. Winaldo dengan cukup berani maju ke arah Basya yang dimana di surprise langsung oleh seorang Violence bersama seorang Pranata. Tapi lihat di bagian top lane-nya Don kembali berulah. Don masih terlalu kuat. Federal Strike bakal coba dibuka kembali. Tapi di sisi lain dari seorang carry yaitu Suncai berhasil menumbangkan top lane turret milik dari tim Ararki Sena. Di mana satu momen yang tercipta tadi membuat Dewa United bisa mengejar sedikit demi sedikit ketertinggalan yang mereka punya Mawa. Ya, 4.000 jadi 2.000-an juga sih. Ini adalah jumlah yang sebenarnya masih unda-undi ya dari kedua-duanya. Jadi kita masih harus menunggu nantinya untuk Lord yang pertama atau bahkan nanti untuk tim fight kecil yang terjadi apakah akan ada yang jauh lebih timpang lagi untuk terpick off. Tapi sementara waktu memang dari RQ Sena mereka udah bagus banget tadi. Mereka bisa pick off, mereka bisa mainin tadi antara Violence atau bahkan tadi Oktanya. Cuman satu yang pasti tadi Okta belum punya Federal Airstrike ya. Waktu ada 2 yang kena Petri. Jadi belum bisa ngasih follow up damage-nya. Dimana juga kalau lu lihat tadi RRQ kalau slot pick up udah mulai dilakukan sama mereka juga.
JLP baik lagi Dewa United, satu buah momen mengubah segalanya. Dengan 1000 gol mereka punya kali ini, apakah RRQ bisa memanfaatkan momennya? Satu level unggul dari Slowly. Terus Naya, Winaldo harus lebih hati-hati lagi. Dimana dia suruh menggunakan Perfector, benar-benar harus ke bagian belakang dari tim RRQ. Dari serang Oktanya, nggak boleh dikasih free hit. Terbukti dengan KDA-nya sekarang 202 aja belum harus ditumbangkan sama sekali. Selalu mendapatkan posisi yang sangat aman dari seorang Okta Omawa. Dan itu mungkin keunggulan untuk Okta sendiri, tapi Shockwave-nya kembali. Belum berhasil untuk mendapatkan pemain dari tim Dewa. benar, dan inilah informasi yang dicari oleh Dewa adalah dengan tanpa adanya kombinasi antara Petri dan juga Rovewave-nya, mereka bisa untuk mendapatkan objektif yang pertama yaitu Lord ini. Karena Lananya dia udah cukup strong, selama nggak kena burst down-nya. Hanya ada Okta sebagai damager, dia nggak bakal tumbang cepat. Iya, dimana Okta dia benar-benar jaga jarak banget. Dia nggak mau dekat-dekat beberapa pemain dari tim Dewa United. Kita melihat juga kali ini Lordnya. Dia mulai di poking terlebih dahulu, dikikis terlebih dahulu dengan tim Dewa. Slowly, cukup berani tentunya maju ke bagian depan sendirian. Dan ini dia, Council bakal coba dibuka. Puas, Spider Level bakal coba dibuka kembali. Reload manipulation, Donya hanya waiting saja untuk mengeluarkan resource. Pemain dari Dewa, tapi lihat, kemudian Blaze belum berhasil mengenai siapapun. Dan pada akhirnya, pemain dari tim RRQ Sena perlahan tapi pasti dipaksa mundur oleh beberapa pemain dari tim Dewa United. Dan dimana kali ini Violence, hati-hati. Violence punya Rovewave tapi nggak punya Petrify. Dan pada akhirnya Lordnya kali ini sudah mulai masuk. Retribution didapatkan oleh tim RRQ Sena. Tapi lihat Winaldo dimajuin ke depan. Langsung seorang Oktanya bakal tumbang di sana. Walaupun Okta tumbang, setidaknya mereka tukar dengan satu buah Lord yang berhasil didapatkan oleh tim RRQ Sena. Masih ada reset positioning juga, dan ya setidaknya dari Dewa mereka bisa menukarkan untuk burst damager dari RRQ sekarang. Dan Lordnya masih jalan di bagian dari top lane-nya, mungkin bakal dibersihkan sebentar lagi. Tapi agak sedikit reset positioning juga ya, karena Pranata pastinya bisa nge-mirror, bisa dapetin untuk bottom turretnya sekarang. Dan sudah terjadi juga keunggulan dari sisi goldnya tidak terlalu banyak bagi RRQ Sena. Tapi ya ini adalah usaha untuk bisa mengejar ya ketertinggalan dari Dewa. Oke, ini kita melihat Council diaktifkan. Siapa yang bakal coba di pick off, yang dimana kali ini Nildon position by tapi Violence berhasil langsung pick off karena seorang K dengan sangat instan dengan Rogue Wave ya di sana. Tapi lihat Don Spider Life langsung menuju bagian depan lebih slowly, langsung di combo ini Feeder Ice Strike menumbangkan karena Suncai. Tapi lihat Nayanya bakal tumbang juga. Satu persatu pemain dari tim Dewa berhasil ditumbangkan sehingga menyisakan seorang Sacho dan juga Winaldo saja yang bisa melakukan defense di arah base-nya kali ini Omawa. Ya agak ke distract ya dari tim fight-nya sendiri, dari Dewanya mereka berada di posisi yang berbeda-beda. Misal dari Winaldo-nya tadi masih ada di area dari mid dan tidak berada pada tempat langsung yang mungkin tidak diantisipasi tadi oleh Dewa. Yap, kita lihat kembali di sini Winaldo mengeluarkan Purifier ke Violence. Dengan Rogue Wave-nya belum berhasil menumbangkan karena seorang Winaldo. Baik lagi Winaldo masih terlalu kuat. Tapi lihat Feeder Ice Strike coba dibuka untuk Pranata mengamankan satu buah base turret di arah top lane-nya. Kali ini harus diikhlaskan oleh pemain dari tim Dewa United Esports. Tapi Case memberikan efek slow kepada Slowly. Tapi Slowly masih bisa untuk mundur terlebih dahulu. Apakah Kay mau coba maju ke depan? Lanaya dan teman-temannya mencoba untuk langsung all out menggunakan aktifkan Conceal halnya. Tapi belum coba untuk memberikan satu buah efek stun terhadap pemain dari tim RRQ Sena. Ya, dan ada item yang menarik dibuy oleh Don tadi. Glowing One dipakai oleh Glue. What? Jadi ada tambahan 400 HP, ada efek burn juga yang dipakai bersama dengan movement speed. Dan ya, cukup menarik. Dan let's see seperti apa nanti impact-nya ya. Karena dengan efek burn-nya ya otomatis kita kalau mau recall bakal mikir-mikir juga gak bisa recall. Tiba-tiba kebakar. Tiba-tiba ada bakar-bakaran gitu. Waduh, lagi dinaikin bakar. Kebakar. Waduh, serem juga Glowing One-nya. Dan ini kita lihat Omawa ya, sedikit lagi Lord Enhance bakal spawn juga nih, Lord yang sangat berbahaya tentunya apabila diamankan oleh tim RRQ. Dia bisa langsung ngetokin ke arah base turretnya, benar. Yang dimana dari tim Dewa United mereka lebih hati-hati lagi, sempat berhasil menciptakan momen tapi baik lagi. Violence-nya kali ini berkali-kali udah mulai langsung bergerak ke bagian belakang dari pemain dari Dewa United. Terbukti tadi yang terakhir, case-nya kunci langsung di Rogue Wave langsung hilang gitu saja. Nah, sebenarnya yang serem ya dari RRQ Sena sekarang adalah positioning dari Violence. Yang kalau memang tidak terdeteksi di minimap, ini dari Dewanya pasti insecure. Mereka harus nyari ini ada di mana Violence-nya, bakal keangkat gak nanti kita dengan Petrify atau nanti Rough Wave-nya juga. Iya, ini bahaya banget posisi dari Suncai dan juga Case-nya. Baik lagi ketika Case, dia bisa buka dalam manipulation nggak bisa di cancel, tapi tetap menerima damage dari seorang Violence ya. Ini dia. Di menit 14, kita melihat adanya Lord yang kedua yang mulai spawn tentunya. RRQ Sena kali ini
masih bakal coba untuk setup terlebih dahulu bersama pemain dari Dewa United. Winaldo selalu berada di bagian lini depan. Athena Steel-nya udah nyala, harusnya Winaldo bakal coba untuk reset terlebih dahulu. Dan satu buah gerakan tampaknya bakal coba dilakukan oleh tim Dewa United, di mana Case masih berada di bagian bottom lane. Kalau dari segi jumlah, jelas Dewa United belum siap untuk fight di tim Rakisena karena ada Case yang masih ketinggalan di bagian belakang. Violence kali ini posisinya udah kedeteksi, dia nggak bisa bersembunyi di bagian bus. Bidarnya udah dibuka, ini saat yang tepat untuk Dewa United membalikan satu bakal ada Sacho maju ke bagian paling depan, tapi belum ada dominan base yang bakal coba dikeluarkan supaya di leg wheel kali ini langsung di trigger. Suncai harus mundur terlebih dahulu. Di sisi lain kita melihat jalan Naya maju ke bagian depan dan Lord yang udah di poking setengah darah kembali di reset kembali dari kedua tim Umawa. Ya, dari Dewa tadi sebenarnya tadi adalah opening ya. Ketika kita melihat adanya Feather Airstrike yang sudah dalam posisi cooldown, itu sebenarnya bisa ditabrak dan diamankan untuk lore-nya. Tapi sedang dipukul mundur dan bahkan Heavy Spin dipaksakan untuk keluar. Untuk keluar ke sana, di mana Winaldo udah menyalakan Blizzard Fighter juga. Heavy Spin-nya udah keluar, artinya apalah Naya bisa ngamanin Lord-nya dengan lebih mudah lagi tanpa ada gangguan dari Heavy Spin. Tapi lihat posisi seorang Pranata, apakah backdoor akan terjadi? Langsung menuju ke arah base-nya, ini bakal menjadi bahaya. Spell Inspire bakal coba diaktifkan dan Pranata kali ini backdoor. What a play from RRQ Sena, take the game. Wow.